DHCP atau DHCP kita nyebutnya. Singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Ini adalah protokol yang sering kita gunakan sehari-hari. Kalau teman-teman tidak aware, tidak tahu tentang protokol ini, itu wajar. Karena si DHCP ini dia bekerja secara otomatis. Atau by default dia sudah jalan secara otomatis. Kalau teman-teman pernah melihat konfigurasi IP address, bentuknya seperti ini. Di sini disebutkan ada obtain an IP address automatically atau kita set manual. Use the following IP address. Kalau kita milih yang obtain IP address automatically, si komputer akan menjalankan DHCP tadi. Jadi, DHCP ini fungsinya adalah untuk merequest IP address, meminta IP address. Bukan menerima, tapi meminta, karena prosesnya diawali dengan meminta. Prosesnya dimulai dari klien ke server. Jadi bukan server bagi-bagi IP address, tidak. Tapi dimulai dari klien yang request, halo, di sini ada DHCP server atau tidak, saya butuh IP address. Saya butuh konfigurasi networking, saya harus menggunakan IP berapa, network berapa, default gateway berapa, DNS berapa, atau domainnya apa. Tapi biasanya yang kita gunakan IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS. Lalu di sini ada automatic, yaitu DHCP tadi, atau dynamic. Ada juga static, kita ngeset manual. Ada kalanya kita butuh yang static, dimana jika komputer kita tidak ingin berubah-ubah IP-nya, kita gunakan yang static. Biasanya digunakan untuk perangkat yang tetap, yaitu server, IP kamera, wireless router, access point, dan seterusnya yang perlu kita remote, yang perlu kita akses. Jadi jangan sampai IP tersebut berubah-ubah. Kalau IP-nya berubah, sekarang kita ngakses kemana, berikutnya besok-besok tidak bisa diakses nanti karena IP-nya berubah. Kita menggunakan yang static. Tapi kalau untuk klien, untuk komputer host, lebih baik gunakan yang dynamic. Kenapa? Karena jika dalam satu jaringan itu banyak komputer, kita ngeset manual, yang pertama capek ngesetnya satu-satu, yang kedua ada kemungkinan kesalahan. Ada kemungkinan dalam satu jaringan ada 2 IP atau lebih yang sama, menyebabkan IP tersebut bentrok. Kalau sudah menggunakan DHCP atau DHCP, DHCP server tersebutlah yang akan mengatur IP address-nya. Pembagian IP address-nya seperti apa. DHCP server ini bisa menggunakan perangkat router atau server khusus DHCP. Seperti yang terlihat di sini, wireless router menjadi DHCP server. Ini yang biasa kita lakukan di rumah atau jaringan yang kecil. Dia sudah ada fitur DHCP servernya. Bisa kita konfigurasi atau bisa kita matikan. Jika di perusahaan besar, terkadang menggunakan server khusus DHCP, yang dimana fungsinya untuk mengcover klien dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi centralized DHCP server. Kita akan bahas bagaimana cara kerja si DHCP ini. Dimana prosesnya itu dimulai dari klien. Pada saat klien aktif interface-nya dengan konfigurasi otomatis tadi, yang ini, klien akan melakukan atau mengirimkan paket yang namanya DHCP Discover, di mana fungsinya adalah mencari, halo jaringan, di sini ada DHCP server atau tidak. Bagaimana dia mengirimkan ke jaringan? Dia mengirimkan secara broadcast, layer to broadcast, yang dikirimkan ke semuanya. Jika ada server DHCP di jaringan tersebut, server tersebut akan membalas dengan balasan paket yang namanya DHCP over. Halo klien, saya adalah DHCP server. Kalau kamu butuh IP address, bisa minta ke saya. Proses dari DHCP server ke klien itu trafficnya unicast. Jadi kalau dari klien ke server, broadcast. Dari server ke klien, unicast. Berikutnya, setelah klien mendapatkan informasi over, mendapatkan tawaran, klien berikutnya mengirimkan paket request. Halo DHCP server, saya butuh IP address. Baru setelah itu dikirimkan DHCP acknowledgement, di mana terdapat informasi silahkan gunakan IP address sekian, subnet mask sekian, default gateway sekian, dan DNS sekian jika diperlukan. Informasi apa saja yang diberikan oleh DHCP server tergantung kita konfigurasi seperti apa DHCP servernya. Yang bisa kita konfigurasi yang pertama networknya. DHCP server ini ingin memberikan IP address kepada network yang mana jika dia punya interface lebih dari satu. Jadi misalnya IP address-nya dia adalah 192.168.1/24, ada satu lagi 192.168.2.0/24 misalnya.
Dia mau mengaktifkan di interface mana, atau yang IP-nya mana, atau yang network-nya mana. Setelah itu, apakah dia akan memberikan default gateway juga, inputkan default gateway-nya berapa, dan juga dia siapkan IP address yang mau diberikan kepada klien, yang disebut dengan DHCP pool, yaitu range IP address yang disiapkan oleh DHCP server. Contoh, dia punya range dari IP 1 sampai IP 100. Jika ada klien yang minta, pertama bisa jadi dikasih IP 1, yang berikutnya 2, dan seterusnya. Atau kebalikannya, pertama dikasih 100, 99, dan seterusnya. Bagaimana jika IP tersebut sudah habis? Sudah di-request oleh klien berikutnya tidak akan mendapatkan IP address. Saya punya pertanyaan, apakah klien yang sudah dapat IP address itu memiliki IP address tersebut selamanya, atau ada jangka waktunya? Jika ada jangka waktunya, berapa lama? Nanti kita diskusikan di kelas ya. Berikutnya masalah yang terjadi pada DHCP. Kita lihat di sini, masalah pertama adalah klien mencari tahu siapa servernya dengan mengirimkan broadcast. Broadcast ini sering menyebabkan masalah. Di DHCP server ada namanya DHCP spoofing attack, yaitu attacker pura-pura menjadi DHCP server. Contoh, di sini ada klien, dia mendiscover dan juga merequest, halo, di sini ada DHCP server atau tidak. Bisa saja yang balas adalah disebut dengan rogue DHCP server atau DHCP server yang palsu, bukan DHCP server yang sebenarnya. Apa yang dilakukan oleh DHCP server palsu atau rogue DHCP server ini? Dia bisa memberikan IP address sesuai keinginannya. Contoh misalnya dia memberikan IP address 192.168.2.2 untuk kliennya, subnet masknya 255, lalu default gateway-nya adalah 2.1, di mana default gateway yang sebenarnya adalah 1.5 misalnya, atau 1.1. Berikutnya apa yang dilakukan PC? Jika PC ini mau menghubungi default gateway atau ke internet, maka dia akan menghubungi si rogue DHCP servernya, di mana IP si rogue DHCP server bisa saja yaitu IP-nya 2.1 tadi. Jadi intinya, DHCP server yang palsu bisa memberikan informasi palsu agar klien mengirimkan trafficnya ke dia. Bagaimana cara mencegah ini? Jika kita menggunakan switch Cisco, di switch Cisco ada fitur namanya DHCP snooping. Hati-hati jangan tertukar namanya, ada spoofing prosesnya. Spoofing ini berpura-pura, yaitu si attacker berpura-pura menjadi DHCP server. Spoofing. Ada DHCP snooping, di mana switch ini by default dia hanya melihat informasi MAC address. Tapi jika fitur DHCP snooping diaktifkan, dia bisa mendapatkan informasi dari DHCP server. Dan juga bisa memilih atau kita konfigurasi port mana yang menuju DHCP server yang sebenarnya. Karena kita yang mengkonfigurasi jaringan, kita tahu DHCP yang sebenarnya di jaringan tersebut, ya ini. Dan kita tahu juga dia masuk ke port interface nomor berapa. Kita setting, aktifkan DHCP snooping, lalu kita trust atau kita percayai interface mana yang menuju DHCP server yang sebenarnya. Contoh, ini interface F02 misalnya, maka interface F02 di trust. Karena by default, jika kita mengaktifkan fungsi DHCP snooping tadi, semua interface by default untrust. Di mana interface untrust ini adalah si switch tidak akan meneruskan paket DHCP over. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, pertama ada discover. Jadi kalau ada klien merequest, tidak masalah, tidak akan diblok. Tapi kalau ada yang memberikan over, maka akan diblok by default, untrust. Terkecuali interface tadi sudah kita trust, dia baru boleh. Jadi kita bisa set interface mana yang bisa dilewati oleh DHCP server. Itu namanya DHCP snooping. Di mana DHCP snooping ini punya fitur satu lagi yang tadi saya sebutkan, dia bisa menangkap informasi dari DHCP server, yaitu dia bisa mencatat si klien tadi yang MAC address-nya berapa, di port nomor berapa, di VLAN berapa, dia IP address-nya berapa. By default, switch tidak punya informasi itu. Tapi kalau diaktifkan fungsi DHCP snooping, dia bisa tahu itu. Yang dimana berikutnya fitur ini bisa digunakan untuk ARP. Untuk mencegah ARP poisoning attack. Kita bahas nanti, namanya Dynamic ARP Inspection. Satu lagi, ada masalah yaitu DHCP starvation attack. Dimana starvation ini kan kelaparan ya. Dimana attacker menghabiskan resource DHCP pool yang dimiliki oleh DHCP server. Contoh,
Di sini ada IP address poolnya, atau di sini disebut scope, dari IP 10.1 sampai dengan 10.254. Berarti ini /24 ya. Ada 254 IP dalam hitungan sekian milisecond. Jika threat actor melakukan serangan menggunakan tools, semua IP ini sudah bisa dihabiskan. Jadi klien yang sebenarnya tidak bisa dapat IP. Bagaimana cara mencegahnya? Lagi-lagi, di Cisco Switch, yang pertama ada fitur namanya port security. Kita bisa membatasi masing-masing port ini maksimal berapa MAC address. Kenapa? Karena attacker akan mengirimkan banyak paket request DHCP dengan MAC address yang berbeda-beda. Jadi server mengira dia mendapatkan request dari berbagai komputer. Padahal sebenarnya dari satu komputer attacker menggunakan tools. Port security tadi bisa melimit. Tapi terkadang attacker punya tools yang lebih advance. Dia bisa mengelabui port security tadi. Masih ada satu cara lagi, yaitu tadi yang kita gunakan di sini, DHCP snooping. Di mana di DHCP snooping ini bisa kita limit juga berapa request per port, per client. Jadi yang paling ampuh adalah dengan DHCP snooping. Karena fitur DHCP snooping ini dia melihat informasi DHCP. Kalau port security hanya melihat informasi MAC address yang berubah-ubah. Bisa saja attacker mengirimkan paket dengan MAC address yang sama, tapi di dalam paket tersebut disisipi request yang berbeda-beda. Jadi MAC address attackernya tidak berubah, tapi si paket tersebut di dalam paketnya informasi MAC address-nya berubah-ubah. Nah, ini port security tidak bisa mendeteksi. Materi tentang DHCP snooping ini ada di Cisco CCNA SRWE atau Network Security. Apakah produk lain selain Cisco tidak punya? Bisa saja ada ya. Jadi di sini yang penting teman-teman sudah tahu ada masalah seperti apa dan cara penanggulangannya seperti apa. Jika teman-teman di rumah bisa mengakses router di rumah, silahkan coba dilihat konfigurasi DHCP-nya seperti apa, apakah bisa dirubah atau tidak, apa yang bisa dirubah, silahkan coba. Nanti kita diskusikan, sampai jumpa di kelas.